Satoshi sedang melatih Froki untuk meningkatkan kemampuannya. Meskipun puas dengan hasilnya, seseorang yang bersembunyi di antara pepohonan ternyata tidak sependapat dengannya. Froki yang mengetahui di mana orang itu bersembunyi, menembakkan kapasnya ke arah pohon, memperlihatkan seorang ninja yang menyamar menjadi pohon tersebut. Seketika ninja itu pun menghilang lagi, membuat mereka kebingungan, kemana perginya ninja tadi. Froki memperhatikan sesuatu yang bergerak di balik semak-semak, dan mengarahkan serangannya ke situ. Tapi serangannya dipantulkan, dan Pokemon itu menampakkan dirinya, yang ternyata adalah Frogadier, bentuk evolusi Froki. Ninja memperkenalkan namanya adalah Sanpei, yang menyadari kekurangan Froki, dan bersedia membantunya berlatih. Tapi Satoshi menegaskan bahwa Pokemonnya itu sangat kuat, dan malah menantangnya bertarung untuk membuktikan hal tersebut. Dengan Citron yang bertindak sebagai wasit, maka pertarungan antar Satoshi versus Sanpei pun dimulai. Froki memulai dengan melancarkan bubble, namun Frogadier melompat ke atas pohon untuk menghindarinya. Froki juga melompat untuk mendaratkan serangan, tapi tidak mampu mengimbangi kecepatan Frogadier tersebut, yang bisa menghindari setiap serangannya. Froki mencoba menyerang dari jarak jauh dengan menembakkan Water Pulse. Akan tetapi, Frogadier menggunakan Smoke Screen untuk mengatasinya. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk fokus, agar bisa menemukan di mana musuhnya bersembunyi. Setelah cukup yakin, Froki pun menembakkan Water Pulse ke arah pohon. Tapi malah mengenai bayangan yang dipersiapkan oleh Frogadier. Sanpei memerintahkan Frogadier Bubble, yang mampu menerobos pertahanan Froki. Ketika kedua Pokemon saling membenturkan serangan, lagi-lagi Frogadier yang unggul, berhasil memukul mundur Froki. Froki hendak melancarkan Water Pulse, namun Frogadier menggunakan Quick Attack dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dia pun berhasil mendaratkan serangan telak, yang membuat Froki terlempar ke pohon. Sanpei menyarankan Satoshi untuk mengakui kekalahannya, tapi dia masih mau bertarung, dan memerintahkan Froki untuk bangkit lagi. Dan ketika Frogadier menggunakan Quick Attack untuk menyelesaikan pertarungan, Sanpei menyadari Froki tidak akan bisa menghindari serangan Pokemonnya, jadi dia pun menggunakan jurus perpindahan untuk melindunginya. Sanpei lalu menyerahkan Froki kepada Satoshi, yang merasa kesal karena sama sekali tidak berkutik melawan ninja tersebut. Sanpei memberinya berry untuk memulihkan tenaga Froki lagi, dan memintanya untuk melatih Pokemonnya dengan sungguh-sungguh. Satoshi menyadari dia kalah karena tidak mempersiapkan strategi dengan baik. Dan dia pun memohon kepada Sanpei untuk mengajari Froki cara menggunakan Quick Attack, yang dipenuhinya, tapi mengingatkan latihannya sangat ketat sekali. Dikarenakan Yurika ingin menjadi ninja juga, Serena memberinya kostum ninja, dan dia pun mulai berlarian ke sana kemari bersama dengan Pokemonnya. Pikachu dan Dedenne yang mencoba mencarinya, tidak dapat menemukan Yurika yang bersembunyi di pohon. Untuk pelajaran pertamanya, Sanpei mengatakan bahwa Quick Attack memerlukan otot kaki yang kuat yang berfungsi sebagai pegas. Mendengar hal ini, Citron mengeluarkan sepatu pegas yang memungkinkan penggunanya melompat tinggi. Namun setelah itu, dia terlempar ke udara dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian Frogadier menunjukkan latihan dasarnya, yaitu melompat-lompat di antara bebatuan dan pohon. Dan latihan itu membutuhkan trainer yang menyatukan hatinya dengan Pokemonnya, makanya Sanpei menyuruh Satoshi untuk mengikuti gerakan melompat-lompat itu juga. Gerakannya semakin cepat dan semakin cepat saja, membuat Yurika yang tak sanggup mengikutinya, akhirnya roboh tak sadarkan diri. Selanjutnya Sanpei mengajari cara berlari di atas air, dan Frogadier menunjukkan caranya dengan menyeberangi sungai. Satoshi menyuruh Froki untuk melakukannya juga, tapi Pokemonnya malah tenggelam di pertengahan jalan. Froki mencoba berulang kali melakukannya, tapi tetap saja gagal. Frogadier lalu memintanya untuk memperhatikan baik-baik bagaimana dia menyeberangi sungai tersebut. Dan setelah mempelajari caranya, Froki pun bisa berjalan di atas air. Namun Frogadier sama sekali tidak terkesan, yang membuat Froki jadi ingin membalaskan kekalahannya lagi. Sementara itu, tim Rocket yang mengawasi dari atas pohon, memutuskan untuk menangkap Pikachu serta Pokemon kodok ninja yang ada di sana. Setelah selesai berlatih, mereka pun makan siang. Satoshi lalu menanyakan tentang kampung halaman Sanpei di desa ninja. Sanpei mengatakan kakaknya adalah ninja terbaik di desa tersebut, yang satunya menggunakan Greninja, sedangkan yang satunya lagi menggunakan Venusaur.
Sanpei mengungkapkan cita-citanya adalah mengalahkan kakaknya itu, dan menjadi ninja terkuat di desanya. Begitu latihannya dimulai lagi, Sanpei mengajak Satoshi untuk melompati pepohonan, dan menyelamatkannya yang hampir saja terjatuh dari tebing. Akhirnya tiba saatnya untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari tadi ke dalam move Quick Attack. Frogadier menggunakan move tersebut untuk menghancurkan bebatuan. Satoshi memerintahkan Froki Quick Attack, tapi serangannya masih belum cukup kuat untuk menghancurkan semua bebatuan tersebut. Froki mengulangi gerakannya, tapi hasilnya tetap saja sama. Ketika Frogadier ingin memberinya sedikit nasihat, tiba-tiba tim Rocket muncul dari permukaan tanah, yang kini dilengkapi dengan robot ninja juga. Satoshi menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang jahat yang selalu mengincar Pikachu. Tim Rocket lalu memancarkan cahaya yang sangat terang, sambil menjulurkan tangannya untuk menangkap Froki dan Frogadier, tapi untungnya mereka masih bisa menghindarinya. Frogadier kemudian menembakkan kapasnya untuk menutupi bagian robot yang bercahaya terang tadi. Tim Rocket membalas dengan menembakkan koin emas, yang bisa dihindari oleh Pokemon Kodok, dan setelahnya Frogadier menghitnya dengan Quick Attack. Namun tim Rocket bisa bertahan, dan menjeratnya dengan jaring untuk menangkap Frogadier. Pikachu yang mencoba membebaskannya, namun tim Rocket juga berhasil menangkapnya. Froki yang melihat teman-temannya ditangkap, secara tak sengaja malah mempelajari double team, sehingga tim Rocket kesulitan untuk menyerangnya. Froki kemudian melancarkan Water Pulse, dan Pikachu menggabungkannya dengan Thunderbolt, memberi begitu banyak damage terhadap tim Rocket. Froki dan Frogadier pun mengkombo double Water Pulse untuk meledakkan tim Rocket. Satoshi berterima kasih kepada Sanpei yang telah mengajarinya banyak hal, dan keduanya berjanji akan bertarung semisal bertemu lagi. Dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Camphrier Town, dan mendengarkan dentuman keras yang ada di kota tersebut. Seketika dentuman itu berhenti, dan mereka langsung menanyakannya kepada penduduk yang ada di sekitar situ. Wanita itu membawa mereka ke Snorlax yang sedang tidur di tengah kota, dan mengungkapkan bahwa suara itu berasal dari dengkuran Pokemon tersebut. Setiap setahun sekali, Snorlax akan turun dari gunung untuk memakan akar tanaman yang dipanen. Dengan menggali akar tanaman tersebut, Snorlax mengolah ladang menjadi lebih subur, sehingga mudah untuk ditanami banyak pepohonan. Setelah Snorlax selesai menggali dan memakan akar tanaman tadi, diadakan sebuah festival sebagai tanda terima kasih. Dan Raja akan memainkan seruling yang mengantarkan Snorlax itu pulang ke rumahnya. Pada saat ini, penduduk kota sudah menyelesaikan festival tersebut, tapi karena Snorlax tidak diberi isyarat untuk kembali ke pegunungan, Pokemon itu tidak mau bergerak sama sekali. Alasannya karena Raja yang biasa memainkan seruling tersebut, tidak pernah muncul lagi. Saat dengkuran keras terus berlanjut, Citron berusaha untuk memperbaiki situasi dengan mengeluarkan alatnya, yaitu Jam Waker yang memiliki kekuatan berlipat ganda untuk membangunkan seseorang. Namun bukannya membangunkan Snorlax, jam itu malah meledak. Karena kejadian tersebut, penduduk kota berpikiran untuk menyingkirkan Snorlax secara paksa, yang mana Satoshi tidak setuju karena itu dapat membahayakan Snorlax. Wanita itu memberitahukan bahwa beberapa penduduk kota telah pergi ke kastil untuk meminta Raja memainkan serulingnya lagi, tapi tidak pernah berhasil. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi ke kastil demi membujuk Raja seruling tersebut. Sesampainya di kastil, pelayan mempersilahkan mereka masuk, dan menuntun mereka menuju ke depan singgasana Raja. Satoshi dan kawan-kawan memohon kepada Raja untuk memainkan serulingnya supaya Snorlax bisa kembali pulang, karena dikhawatirkan penduduk yang jengkel dengan Pokemon yang tidak mau bergerak dari tempat tidurnya, akan segera menghabisi Pokemon tersebut. Namun Raja mengatakan dia sudah tidak bisa bermain seruling lagi. Dan atas permintaan dari pelayan, sang Raja akhirnya memberitahukan dengan jujur bahwa seruling itu diambil oleh Putri Ali dari Kerajaan Parfum. Awalnya dia mengira putri itu datang untuk melakukan kesepakatan kerjasama dengannya, tapi Putri Ali malah menipunya, dan mengambil seruling itu dari tangannya. Raja tidak bisa mengambilnya lagi, karena dia benci dengan yang namanya konflik. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan yang akan mengambil kembali seruling itu, dan Raja hanya tinggal duduk diam saja di kastilnya. Sementara itu, tim Rocket yang bersembunyi di dalam baju zirah,
mendengarkan seluruh percakapan itu, dan berencana untuk mencuri seruling yang katanya bisa mengendalikan para Pokemon. Singkat cerita mereka pun tiba di kerajaan Parfum, terpesona dengan pemandangan indah dan luas yang ada di istana tersebut. Ketika hendak masuk ke dalam, mereka dihalangi oleh Furfrou. Dan Putri Ali pun menyambut kedatangan mereka, yang bermaksud datang ke sini untuk mengambil kembali seruling milik raja. Tapi Putri Ali secara terang-terangan menolak permintaan tersebut, dan malah mengejek mereka. Satoshi menyampaikan bahwa ada nyawa Pokemon yang dipertaruhkan di sini. Tapi Putri Ali tetap tidak memperdulikannya, dan malah tertarik dengan Pikachu, yang ingin dijadikan sebagai pusaka keluarga. Satoshi sangat marah sekali, dan merebut Pikachu dari Putri Ali yang gila itu. Untuk meyakinkannya, Putri Ali menawarinya dengan berbagai permata perhiasan dan emas, namun Satoshi tetap pada pendiriannya, dan menolak tawaran tersebut. Dikarenakan caranya kurang ampuh, maka Putri Ali mencoba cara lain, dengan menantangnya bertarung, dan bagi yang menang akan mendapatkan Pikachu dan seruling sebagai hadiahnya. Satoshi awalnya ragu-ragu, tapi setelah melihat Pikachu yang ingin bertarung demi mempertahankan harga dirinya, maka dia pun menerima tantangan tersebut. Satoshi memerintahkan Pikachu Quick Attack, sementara Putri Ali menyuruh Furfrou Mega Kick, yang berhasil mengenai Pikachu. Ketika Furfrou berupaya menyerangnya lagi, Pikachu menggunakan Iron Tail, namun Furfrou mengantisipasinya dengan baik, berhasil membanting Pikachu ke tanah. Putri Ali lalu memerintahkan Furfrou Charge Beam, dan Satoshi menyuruh Pikachu menangkisnya dengan Electro Ball. Tapi belum selesai sampai di situ, karena Pikachu menggunakan Thunderbolt lagi untuk menghit Furfrou, membuat penampilannya jadi acak adut. Putri Ali yang tidak ingin melihat Pokemonnya dalam keadaan jelek, menyuruh pelayan untuk membawa Pokemon yang kotor itu, dan Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun ketika diminta untuk menyerahkan seruling, Putri Ali tidak mau memberikannya, karena Satoshi menang secara tidak sportif. Satoshi tak menyangka Putri Ali adalah orang yang sangat licik. Sementara teman-temannya yang juga tidak tahan dengan sikapnya tersebut, akhirnya menyampaikan bahwa Putri Ali adalah orang yang jahat. Seketika Putri Ali pun sadar dengan apa yang diperbuatnya selama ini, dan dia juga tertarik dengan Citron yang berani mengutarakan hal tersebut di hadapannya. Bahkan dia pun mau mengembalikan seruling, asalkan bisa hidup bersama dengan Citron. Singkat cerita, mereka pun mengadakan pertukaran tersebut, di mana sebelumnya Satoshi dan kawan-kawan berjanji akan menjemput Citron setelah mereka membangunkan Snorlax. Dan mereka pun pergi meninggalkannya di istana tersebut. Begitu Raja hendak memainkan serulingnya, tiba-tiba tim Rocket datang merampas item tersebut. Tim Rocket memainkan nada yang melengking, yang membuat Snorlax bangun dan marah, karena musik yang dimainkan itu sangat jelek. Tapi tim Rocket yang tidak menyadari akan hal ini, masih terus memainkan serulingnya. Sampai kemudian Snorlax yang sudah tidak tahan lagi, menembakkan Hyper Beam untuk meledakkan tim Rocket. Raja lalu memainkan serulingnya, yang membuat Snorlax mau memakan persembahan yang disediakan oleh para penduduk, dan setelahnya Pokemon itu pun kembali pulang ke rumahnya. Saking senangnya, mereka melupakan Citron yang masih berada di istana. Namun beberapa saat kemudian, Citron berlari ke kota hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Citron menjelaskan bahwa dia membuat robot yang mirip dengan dirinya, dan melarikan diri saat Putri Ali tidak melihatnya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengakhiri hari itu dengan menatap kembang api yang meletup-letup.